Halo, perkenalkan nama saya Erwin Turangan. Jadi ini untuk praktikum dari paket tracer 2.9.2 basic switch and device configuration. Dan di sini ada objektifnya. Jadi kita akan men-setup network topologi, mengkonfigurasi host dari PC, setiap PC yang ada beserta dengan switch-nya, terus mengkonfigurasi switch-nya. Oke, yang pertama kita mau di sini, kita akan men-setup untuk topologi kita sesuai di sini. Jadi kita ada dua switch di sini, ada dua PC juga. Jadi kita bisa langsung set saja. Di sini ada switch 1 dan ada switch 2 serta PCA dan PCB. Nah, kita sudah setup, kita bisa langsung nyalakan saja di sini. Oke, setelah itu kita diminta untuk mengambil kabel di cable backboardnya. Kita mengambil copper crossover yang mana itu adalah ini. Kemudian kita menyambungkan dari switch 1 ke switch 2 pada port pas Ethernet 01. Ini terus ke S2. Oke. Lalu selanjutnya kita mengambil copper straight through untuk menyambungkan dari switch kita ke PCA. Untuk kabelnya itu ini, dan kita dari port 06 0/6 di sini kita sambung ke pas Ethernet 0 dari PCA. Nah, kita juga lakukan hal yang sama untuk PCB-nya, untuk yang sesi yang kedua. Jadi kalau untuk di switch-nya yang kedua kita diminta untuk dari port 018 di sini ke pas Ethernet 0 di PCB. Oke. Oke, kita bisa melihat bahwa di sini ada indikator di mana indikator warna hijau ini menandakan network connection-nya sudah menyala dari switch port juga di sini menyala. Nah, lalu part yang kedua kita akan mengkonfigurasi PC host-nya. Nah, di sini sesuai dengan addressing table-nya kita bisa melihat IP address dan subnet mask-nya. Dan untuk itu kita akan mengkonfigurasi yang pertama untuk pada PCA-nya dulu. Kita akan konfigurasi pada desktop, terus IP configuration-nya. Kita langsung mengambil saja untuk PCA-nya itu 192. 68.1.1 dan subnet mask-nya sama. Sudah sesuai, dan sama juga untuk yang PC keduanya PCB, tapi untuk IP address yang berbeda. Jadi dan subnet mask-nya itu sama. Terus kita lanjut. Nah, kita akan mencoba melihat konektivitasnya apakah berhasil. Kita cek di desktopnya, terus di command prompt. Jadi kita bisa langsung ketik saja ping 192.68.1.11 yang dimana ini ada IP address dari PCB yang kita akan command prompt dari PCA. Nah, di sini sudah terhubung untuk konektivitas dari PCA dan PCB lewat switch kita. Nah, di sini kita telah mengecek. Terus untuk itu kita juga ingin melihat IP config-nya. IP config terus garis miring all.
Nah, di sini kita bisa lihat IP address-nya dari PCA sesuai dengan ini. Kita backspace, spasi-spasi, dan seperti ini. Oke. Kita sudah mengecek juga untuk pingnya yang itu seperti bisa dilihat ini berhasil dan terhubung seperti ini. Oke, sekarang kita akan mengkonfigurasi untuk konsol lewat konsol dari switch-nya itu. Jadi yang pertama itu kita akan nyambungkan kabel dari kita kembali ke kabel backboard-nya dan kita mengambil kabel konsol dari sini dan akan menyambungkan ke S1 ke PCA dan S2 ke PCB. Jadi untuk menyambungkan kabelnya kita klik kanan dan inspect real-nya, dan portnya itu hanya satu di sini konsol. Jadi kita bisa sambungkan untuk S1-nya ke PCA. Nah, untuk konsolnya sudah berhasil dan di dalam ini kita akan mengkonfigurasi terminalnya. Di dalam terminal kita akan mengkonfigurasi. Jadi kita bisa enter saja. Mungkin ini agak kecil tapi semoga bisa dilihat. Oke, di sini switch. Kita langsung masuk ke exec mode di mana privilege bagi kita privilege, kita langsung command enable saja. Nah, setelah itu kita akan mengkonfigurasi terminal. Kita terminal, kita sudah masuk pada konfigurasi. Setelah itu kita akan masuk pada host kita. Jadi untuk kita masuk pada S1 switch kita bisa hostname S1. Nah, kita sudah masuk pada konfigurasi switch S1 kita, dan di sini kita akan menambahkan user class as the privilege exec dan password Cisco as the password for console access. Oke, jadi kita kembali lagi di dalam sini, kita akan menggunakan command enable secret class sebagai privilege exec kita. Di sini kita enter saja kita sebagai class nanti yang akan jadi privilege exec kita. Terus untuk mengubah password, untuk menentukan password sebagai Cisco, di sini kita masuk ke line konsolnya dulu, line konsol 0. Kita masuk pada konfigurasi lainnya. Di sini kita kan menambahkan password Cisco. Nah, ini akan menjadi password kita. Oke, kita enter saja dan kita akan menggunakan command login yang nanti sebagai login nanti kita menggunakan pass dan Cisco, passwordnya Cisco. Oke, setelah itu kita bisa langsung exit saja. Nah, lalu kita akan mengkonfigurasi dan mengenable VLAN 1 interface VLAN 1 sesuai addressing table-nya ini. Oke, jadi untuk S1 dan S2 itu VLAN 1 ya, interface-nya. Jadi kita kembali ke sini, kita bisa menggunakan interface atau in saja VLAN 1. Nah, kita sudah masuk dalam konfigurasi interface-nya. Di sini kita bisa masukkan IP address sesuai di sini. Oke. 92 8 1 di 1, terus subnet meshnya itu 255.255 titik 255 lagi, terus titik 0. Oke, kita langsung enter saja.
Jadi untuk IP address kita sudah terkonfigurasi dalam interface dari S1 kita, dari switch 1 kita. Dan kita akan menggunakan no shutdown agar dia ter-enable. Untuk agar switch kita itu enable sesuai yang diminta pada tesnya. Nah, interface VLAN 1 change to state to up, jadi enable. Dan setelah itu kita diminta untuk membuat login banner yang akan menunjukkan pesan MOTD, message of the day banner, yang kita akan konfigurasi dulu supaya ketika nanti akan ada yang mengakses, orang yang tidak memiliki hak untuk mengakses akan muncul banner ini sebagai peringatan. Oke, jadi karena kita masih di config interface-nya, kita keluar dulu ini. Untuk keluar kita bisa exit. Nah, untuk di config secara global kita bisa langsung ketik banner MOTD dan ada persen. Nah, di dalam persen ini kita akan mengisi komen kita. Oh, maaf, tadi banner MOTD. Terus kita persen sebagai delimiternya di sini. Untuk pesannya kita bisa katakan mungkin ini maksudnya unauthorized access will not be tolerated. Jadi pihak akses yang tidak bisa dilarang, mungkin boleh seperti itu. Jadi kita seperti ini, jadi langsung enter saja. Itu nanti akan tercover kepada user yang tidak memiliki hak untuk mengakses. Setelah itu kita akan menyimpan konfigurasi ini kepada RAM kita. Kita keluar dulu dan kita konfigurasi konsol. Di sini setelah kita sudah masuk pada konfigurasi di switch-nya itu, setelah keluar dari konfigurasinya, kita akan menyimpannya dengan copy running config atau mungkin bisa disingkat saja di copy run start. Oke. Untuk bisnisnya kita copy saja. Nah, ini untuk konfigurasi yang pertama sudah selesai untuk switch satunya, dan di sini kita diminta untuk mendisplay atau melihatkan current configuration. Untuk melihatkan itu, jadi kita bisa langsung komen saja di sini, comment show running config. Nah, di sini kita bisa lihat ada informasi tentang IP address yang sudah kita konfigurasi tadi, beserta juga password Cisco dan user kita kelas. Dan di sini ada di diajak supaya memang bersifat password rahasia, jadi kita tidak dapat melihat beserta kelasnya juga. Jadi kita langsung privasi. Nah, ini kita bisa melihat interface kita yang ada. Ya, sekali lagi kita bisa melihat interface VLAN 1, IP address-nya, dan banner MATD beserta password Cisco dan login kita. Terus saja. Nah, ini konfigurasi kita yang sudah kita konfigurasi tadi. Dan setelah itu kita akan display status connected kita. Oh, display iOS version dulu ya. Oke, jadi mungkin kita langsung ketik saja show version.
Nah, ini adalah versi dari switch kita. Jadi di sini versinya itu C2960 software Cisco iOS softwarenya. Oke ya, mungkin eh, di sini ada informasi tentang softwarenya yang ada dan versinya. Kita lanjut saja. Ini versinya 12.2 switchnya, dan setelah itu kita akan melihat status connected on the switch. Ini kita langsung ketik saja comment show IP interface. Nah, ini kita bisa melihat untuk status connect-nya. Melihat kita tadi mengkoneknya itu di fase Ethernet 0/1 dan 0/6. Statusnya itu up dan protokol up, serta di fase Ethernet 0/6 itu statusnya up dan protokol up. Sisanya itu down. Lalu kita pasti VLAN-nya satu up. Jadi untuk status connect-nya seperti itu. Nah, lalu kita akan melakukan hal yang sama juga di eh, eh, PCB, maaf di S2-nya. Jadi kita langsung saja ke sisi kedua kita di sini di terminal. Oh, maaf, kita akan menyambungkan dulu dengan kabel konsol seperti tadi di sini. Inspect rear sambungkan di sini, dan di sini di pada PCB kita. Oke, sekarang kita bisa masuk ke terminal. Oke, di sini kita lihat saja seperti yang tadi. Label, terus host name-nya di sini. Oh maaf, kita konfigurasi dulu. Konfigurasi terminal, dan host name-nya di sini adalah S2. Nah, kita kembali ke awal. Eh, Di sini kita diminta juga untuk eh, membuat local passwordnya. Oke, jadi sama saja, enable secret class. Dan kita melihat di sini sudah. Lalu kita akan menentukan passwordnya sebagai Cisco. Kita line console lagi. Zero. Password Cisco. Dan untuk itu kita masuk ke login. Nanti kita akan login lagi untuk passwordnya ini. Lalu kita exit keluar dari line kita. Oh maaf. Setelah itu kita akan masuk ke interface-nya lagi untuk mengkonfigurasi untuk switch yang kedua. Jadi untuk switch kedua itu VLAN 1 juga. Kita VLAN 1. Kita sudah masuk pada interface configuration-nya. Di sini kita akan masukkan juga IP address, ya sama dengan tadi untuk komennya, tetapi untuk di S2 ini kita IP address 192.168.1.2. Dan untuk subnet mask-nya itu sama, di 255.255.255.0. Enter saja. Dan setelah itu ya login banner lagi. Setelah itu kita akan enable dulu ya, jadi no shutdown. Supaya dia enable dan kita bisa langsung exit dari interface-nya. Setelah itu kita akan membuat login banner lagi, sama saja di banner dan OTD. Mungkin yang tidak
berkepentingan dilarang masuk. Oke, untuk itu banner kita dan save configuration. Kita end dulu, kita keluar dari configuration, kita save. Sama-sama dengan tadi copy, run start, copy run start. Oke, sudah. Dan setelah itu kita akan melihat lagi display current configuration-nya. Jadi show running config, sama juga ini spasi, spasi. Nah, ini untuk beda OTD kita, yang berkerjaan dilarang masuk. Untuk IP address kita sudah sesuai ya, 192.168.1.2 dan subnet mesh-nya sesuai. Oke, kita bahas saja. Nah, kita akan melihat juga iOS version, jadi langsung show version. Nah, ini untuk versi kita di sini kurang lebih sama dengan yang tadi. Ini C2960. Terus ini informasi versinya 15 di sini. Berbeda dengan tadi. Tapi ini untuk versionnya. Lalu kita melihat status connected-nya. Jadi kita bisa show IP interface brief lagi untuk melihat koneksinya. Nah, seperti yang sudah kita lakukan tadi pada penyambungan kabel konsol dan kabel kabel copper yang true, copper copper true, straight through. Kita bisa melihat di sini yang di Note 18 itu up yang mana tersambung ke PCB kita, dan Ethernet 01 up yang dimana menyambungkan S1 dan S2. Jadi mungkin untuk itu sudah yang cukup jelas. Dan sudah untuk itu. Nah, kita akan melihat lagi di sini kita akan membandingkan. Nah, kita mungkin akan mengecek dulu interface dari S1. Kita buka dulu lagi. Nah, ini kita bisa lihat untuk S1 statusnya di sini up, status up, protokol up. Jadi sini up. Terus untuk F6, kita bisa langsung saja. Untuk S2, F0 itu status up. Jadi untuk semua di atas ini up. Dan untuk F0/6-nya di sini faster dan 06 di sini status up, protokol up. Jadi untuk S1 dia up statusnya. Dan kalau untuk PCB dengan S2 dia pada fast Ethernet 0/6 itu down. Jadi tidak ada koneksi di situ. Di sini down. Terus kita cek untuk 0/18 di sini. Untuk S1 tidak ada. Jadi untuk statusnya down dan protokolnya down. Di sini down. Dan untuk S2-nya untuk fast Ethernet 0/18 itu up. Sini up. Dan untuk VLAN 1 kita bisa lihat di S2-nya status up, protokol up. Di sini up, dan di sini VLAN 1 up. Jadi semua di sini up. Untuk S1 status, S1 protokol, S2 status, S2 protokol semuanya up. Dan Ethernet 0/6 hanya di S1 yang up 2-nya status dan protokol. Tapi untuk S2-nya status dan protokol itu down.
Dan untuk di fase Ethernet 0/18 itu S1-nya down, tapi S2-nya itu up 22 dan yang VLAN itu up semua. Nah, dan setelah itu em, kita akan mengecek kita akan mengecek from a PC ping S1 dan S2. Jadi kita saja cek di sini. Kita masuk ke uh, main prom kita di sini, kita kembali terus saja main prom, kita akan ping IP address yang di sini ping 192.8 jadi 1 apakah terhubung dengan S1 kita. Ya, di sini terhubung ya untuk PC-nya dengan S1 dan kita akan cek untuk S2. Nah, untuk S2-nya juga ini terhubung. Jadi dari PCA ini bisa terhubung dengan switch 1 dan switch 2. Bisa uh, terkoneksi dan setelah itu kita akan mengecek dari switch-nya. Oke, jadi dari switch kita akan cek. Hmm, Oke, di sini kita bisa cek untuk atas dua kita pilih saja mungkin bisa bahwa kan 1.10. Nah, ini bisa tersambung sukses rate is 100%. Jadi kita bisa lihat lah ya, dia tersambung di sini. Dan ini untuk PC1 kita coba untuk PC B, PCA tadi kita coba untuk PCB plus yang pasti jelas bersama. Oke, jadi sepertinya eh, demikian untuk eh, dua tugas lab 2.9.2 packet tracer basic switch and device configuration dan ya isolation on completing this activity. Oke, jadi eh, that's it. Terima kasih. Sampai jumpa.